Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini berupa video pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu diharapkan bisa melihat video ini terlebih dahulu, kemudian setelah itu bisa mengerjakan kuis yang ada di link yang saya akan kirimkan nanti. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang pertama, yaitu terkait dengan hukum acara. Nah, dalam hukum acara itu ada beberapa proses yang harus dilalui sehingga muncul nanti suatu putusan. Nah, beracara di pengadilan itu berbeda-beda. Ada yang beracara di pengadilan Mahkamah Agung, ada yang berbeda dengan acara pengadilan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian di Mahkamah di Mahkamah Militer nggak ada ya. Pengadilan militer juga berbeda dengan hukum acara di pengadilan negeri atau pengadilan umum. Nah, lain halnya juga dengan pengadilan agama. Ya, jadi fokus kita hari ini yaitu tentang peradilan perdata saja. Bagaimana beracara di peradilan perdata. Nah, pada pertemuan sebelumnya ini saya sudah sampaikan bahwa hukum acara perdata itu masuk ke dalam peradilan-peradilan umum. Artinya, Bapak Ibu, kalau misalkan ada berperkara di suatu pengadilan terkait dengan perdata, maka pengadilan yang apa ya, mengayomi yaitu adalah peradilan umum. Nah, di peradilan umum ini Bapak Ibu eh, ada dua hukum acara, yaitu hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Nah, hukum acara perdata itu yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum masuk, saya kenalkan dulu Bapak Ibu dengan proses yang ada di pengadilan perdata. Nah, di peradilan perdata itu dimulai dengan mengajukan gugatan. Gugatan kalau setelah diajukan, kita akan menunggu selama 1 minggu ataupun minimal 1 minggu untuk pemanggilan para pihak. Kemudian dilakukanlah 7 hari setelah gugatan masuk. 7 hari setelah gugatan masuk, maka hakim-hakim akan menetapkan hari sidang. Kemudian juga dilakukan pemanggilan. Setelah pemanggilan, para pihak datang, ada namanya putusan-putusan yang bisa disampaikan, yaitu gugatan gugur, gugatan forstek, dan gugatan perdamaian. Pembacaan gugatan, jawaban gugatan, kemudian dalam jawaban ada sifatnya mengakui, kemudian membantah, dan tersebut yang selanjutnya yaitu tidak apa itu tidak menyerahkan jawaban. Kemudian kalau misalkan ada eksepsi maka dilanjutkan dengan eksepsi. Eksepsi ini kita akan bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya yaitu terkait dengan rekonvensi, yaitu gugat balik kalau misalkan ada yang hal-hal yang ingin digugat balik. Kemudian ada replik, jawaban dari pihak tergugat, kemudian duplik, jawaban terhadap jawaban tergugat, kemudian intervensi, yaitu masuknya pihak ketiga, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian, terakhir dengan kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan, maka para pihak sudah selesai. Selanjutnya tugas dari hakim untuk memutuskan suatu putusan. Nah, pertama kita masuk di pengajuan gugatan. Gugatan itu diajukan di pengadilan tempat apa itu namanya tuh kompetensi relatif dari suatu pihak. Nah, gugatan itu bisa diajukan di pengadilan negeri kalau untuk yang perdata. Nah, dalam surat gugatan yang nanti akan kita buat, kita buat, harus ditujukan kepadanya yaitu kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang. Artinya apa? Di dalam suatu gugatan ini diajukan kepada ketua. Jadi kalau Bapak Ibu membuat surat gugatan kepadanya yaitu kepada ketua pengadilan yang berwenang, bukan kepada panitera. Misalkan Bapak Ibu gugatan perihal gugatan yang kedua di bawahnya ditujukan kepada
ditujukan kepada panitera pengadilan negeri. Nah, enggak seperti itu, tapi diajukan kepada ketua pengadilan yang berwenang. Artinya yang berwenang di sini yaitu yang masuk ke dalam jurisdiksi dari pengadilan tersebut. Yang kedua yaitu diajukan secara tertulis atau lisan. Nah, gugatan itu wajib dibuat secara tertulis. Nah, dibuat secara tertulis. Kemudian apabila seorang tersebut tidak bisa tulis baca ya, tidak bisa tulis baca, maka bisa dilakukan secara lisan. Nah, dengan lisan ini tetap harus bentuknya tertulis, Bapak Ibu. Tertulis di dalam hal ini eh, para penggugat, misalkan penggugat atau para penggugat mengajukan secara lisan. Kemudian dituliskan oleh panitera dari pengadilan yang berwenang tadi yang mengurus nanti perkara. Nah, apabila misalkan dari eh, apa ya mungkin keluarga atau teman-teman Bapak Ibu yang ingin beracara tapi eh, tidak bisa tulis baca kemudian bermasalah apakah mereka bisa mengajukan gugatan tetap bisa Bapak Ibu mengajukan gugatan kemudian dengan cara apa datang ke pengadilan kemudian temui apa tuh panitera yang ada di depan bagian administrasi. Nah, panitera akan membuatkan surat gugatan dalam secara tertulis atau secara tertulis kepada Bapak Ibu. Nah, bantuan ini bisa disebut dengan posbakum nanti, atau bisa juga Bapak Ibu nanti ke pojok pojok ekor tentang gugatan secara tertulis. Nah, bisa dilakukan dengan pusat bantuan hukum yang ada di pengadilan-pengadilan negeri yang berwenang di seluruh Indonesia. Selanjutnya, setelah gugatan diserahkan kepada panitera atau administrasi di pengadilan, yaitu lanjutnya yaitu pembayaran perskor atau biaya perkara. Nah, di sini biaya perskor ini ditujukan untuk apa? Ditujukan untuk membayar biaya pengiriman surat pemanggilan. Nah, jadi dikirim surat pemanggilan. Nah, dasar biaya perskor perkara ini atau DP atau apa ya, bukan DP juga ini, panjar perkara ini ditujukan digunakan untuk eh, membayar administrasi, kemudian membayar panggilan kepada para pihak. Nah, nanti dibahas cara pemanggilan. Kemudian setelah dibayar poskot panjar perkara, panitera akan mendaftarkan ke dalam buku register perkara, kemudian memberi nomor. Nah, gugatan yang sudah diberi nomor nanti akan disampaikan kepada ketua pengadilan. Nah, apabila sudah disampaikan kepada ketua pengadilan, gugatan tersebut dilihat masih layakkah gugatan ini atau perlu revisi enggak? Nah, itu akan disampaikan ke panitera kalau misalkan ada revisi. Tapi kalau tidak ada revisi, ini tetap dilanjutkan, sudah lengkap berkas-berkasnya, maka hakim pengadilan akan menetapkan majelis sidang. Majelis sidang ini yang terdiri dari 3 hakim. Nah, jadi dibentuk nanti ada majelis hakim. Di dalam hakim ini ada 3 orang. Nah, lanjut kita penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Nah, di dalam setelah ketua pengadilan menunjuk hakim-hakim, misalkan siapa nih hakim yang berwenang untuk menyidangkan perkara ini, misalkan perkara terkait A dan B, perkara A dan B terkait waris, maka ada hakim 1, 2, dan 3. Hakim 1, 2, dan 3 ini kemudian menentukan kapan ini hari sidangnya. Kapan sidangnya? Nah, itu kapan sidangnya itu ditentukan oleh 3 hakim tadi. Yang menentukan bukan ketua pengadilan ya, tapi yang menentukan itu adalah 3 hakim tadi. Nah, setelah hakim itu merumuskan kapan hari sidangnya, biasanya ditentukan paling lama itu 14 hari, 14 hari kerja. Artinya para pihak ini di sini harus dipanggil dulu selama 2 minggu ini. Nah, selanjutnya itu pemanggilan para pihak. Nah, tenggang waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 3 hari. Jadi, pemanggilan para pihak ini sekurang-kurangnya 3 hari.
Misalkan hari Jumat sidangnya, maka pemanggilan itu nggak boleh dilakukan di hari Selasa. Ya, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Selasa, Rabu, Kamis nggak boleh dilakukan pemanggilan, tapi minimal sebelum hari Selasa. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi untuk pengadilan apa tuh namanya? Untuk pengadilan pengadilan umum yang pernah saya datangi itu pemanggilan para pihak itu jauh sebelum sidang dimulai. Artinya biasa 2 minggu sampai 1 minggu sampai 2 minggu untuk pemanggilan para pihak. Nah, bagaimana cara hakim memanggil para pihak? Yaitu bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dilakukan oleh jurusita pengganti atau jurusita pengganti. Jadi yang memanggil itu adalah orang yang ditugaskan oleh pengadilan, yaitu jurusita atau jurusita pengganti. Nah, pemanggilan ini harus dengan surat panggilan dan dilampirkan surat gugatannya. Nah, yaitu surat panggilan dan surat gugatan. Surat panggilan dan surat gugatan ini harus dilampirkan, harus apa ya namanya ya, disatukan dalam surat pemanggilan. Jadi kalau hanya surat panggilan saja, nggak bisa dicacat formil, artinya gugatannya itu gugur. Nah, kalau surat gugatan saja itu juga sama dengan apa tuh cacat formil. Jadi surat panggilan ini harus dilampirkan surat gugatannya sehingga pihak tergugat bisa memberikan jawaban secepat-cepatnya. Nanti pas datang ke pengadilan, pihak tergugat ini ngerti kenapa mereka dihadirkan di dalam persidangan ini. Nah, itu pentingnya surat gugatan di dalam surat panggilan tadi. Kemudian si panitra atau jurusita atau panitra pengganti jurusita pengganti ini harus bertemu langsung dengan orang yang menjadi tergugat ini. Jadi pemanggilan ini nggak sah apabila diwakili oleh orang lain. Nah, jurusita harus menemukan orang ini, bertemu langsung dengan orang yang dipanggil, baik itu di tempat kediamannya atau di tempat sesuai dengan tempat domisilinya. Nah, bagaimana kalau misalkan jurusita ini sudah 2 kali atau 3 kali datang ke tempat ini, nggak ketemu terus orangnya, maka jurusita tersebut akan menanyakan kepada RT atau RW, biasanya RT setempat untuk menanyakan apakah pihak ini benar-benar tinggal di wilayah RT tersebut. Nah, itu yang menjadi penting tadi. Nah, apakah RT bertanyakan apakah RT ini warga beneran warga Bapak Ibu? Nah, ditanyakan seperti itu nantinya. Nah, itu yang akan menjadi eh, penilaian, bukan penilaian, batas akhir dari apa itu namanya pemanggilan tadi. Kalau misalkan ditanya benar, maka diserahkan kepada RT tersebut. Tapi apabila surat panggilan tersebut diserah kayak gini Bapak Ibu. Kalau misalkan benar itu warga dari RT tersebut, maka pengadilan akan menyerahkan kepada RT tersebut bahwa ada surat panggilan di persidangan yang akan dilakukan di pengadilan X misalkan. Kemudian kalau misalkan dia tidak ada di tempat, wah RT-nya juga nggak ngerti. Maka bagaimana? Maka akan dikembalikan lagi ke pengadilan gugatan tadi. Selanjutnya, nah, jika kita ini saya sampaikan tadi, jika tidak bertemu disampaikan kepada kepala desa atau kelurahan. Nah, pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya atau kediamannya, maka dilakukan melalui pemanggilan melalui bupati atau wali kota. Jadi, pertama untuk misalkan RT tidak ketemu, maka disampaikan kepada desa dan kepala desa dan kelurahan. Jika tidak diketemukan, maka disampaikan kepada wali kota atau bupatinya. Jadi kalau misalkan dia tidak diketahui tempat tinggal kediamannya, tapi jika diketahui wilayah hukumnya di mana, di kabupaten mana, maka dikirim ke bupati atau wali kotanya.
Jika si tergugat sudah meninggal dunia, maka yang berhak untuk menerima itu adalah ahli warisnya. Jika ahli warisnya itu nggak ada, maka diserahkan ke kepala desa atau kelurahan setempat. Nah, jika pihak bertempat tinggal di luar negeri atau di luar hukum pengadilan negeri, nah, jadi gini, misalkan eh, gugatan tersebut terhadap suaminya yang tinggal di Palembang misalkan. Istrinya mengajukan gugatan di Jawa Tengah, Semarang. Bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu pengadilan negeri akan mengirimkan gugatan ke pengadilan negeri di Palembang. Kemudian pengadilan negeri di Palembang akan mengirimkan langsung kepada pihak yang bersengketa tadi. Jadi nggak langsung dikirim ke misalkan berbeda apa ya berbeda di luar wilayah hukum pengadilan negeri. Maka nggak bisa langsung dikirim ke pihak tergugat, harus melewati pengadilan negeri terlebih dahulu. Nah, jika berada di luar Indonesia, maka dikirim ke Kedutaan Besar Indonesia. Nah, pada persidangan pertama itu penggugat harus hadir. Tergugat juga harus hadir supaya bisa dilakukan suatu mediasi. Tapi apabila pada sidang pertama itu ada yang tidak hadir, ada dua kemungkinan, Bapak Ibu. Kalau misalkan penggugat itu tidak hadir di hari pertama, maka dilakukanlah pemanggilan selanjutnya. Batas pemanggilan itu hanya dua kali pemanggilan. Misalkan pemanggilan pertama nggak hadir, kemudian dipanggil lagi di pemanggilan kedua. Nah, pada pemanggilan kedua itu tidak hadir juga. Maka majelis hakim dapat memanggil lagi sekali pihak supaya hadir sidang berikutnya. Tapi kalau tidak hadir, maka akibatnya penggugat itu dinyatakan gugur. Nah, jadi kalau misalkan penggugat tidak hadir, misalnya penggugat nih orang yang menggugat tidak hadir, maka diajak di sidang selanjutnya. Kemudian dipanggil sidang selanjutnya. Tidak hadir juga, maka langsung dinyatakan putusan itu bahwa gugatan itu gugur. Selanjutnya, apabila tergugat, nah, tergugat tidak hadir, penggugat hadir tapi tergugat tidak hadir. Nah, akibat hukumnya adalah hukum hukum first take. Nah, tapi harus dipanggil lagi tergugatnya. Penggugat hadir, kemudian tergugat tidak hadir, dipanggil lagi tergugat sekali lagi. Terus akibat hukumnya apa? Kalau tidak hadir lagi tergugat, maka jatuh putusan first take. First take itu adalah putusan yang jatuh di luar hadirnya tergugat. Jadi tergugat itu sudah dipanggil secara patut atau sah, maka harus dijatuhkan putusan first take. Sah dan patut ini apa standarnya? Yaitu sudah dilakukan oleh jurusita, sudah menggunakan surat panggilan. Jarak waktu pemanggilan itu hanya 8 hari apabila jaraknya dekat, tapi 14 hari jika jaraknya jauh. 20 hari apabila jaraknya paling jauh atau lintas provinsi. Nah, jadi kalau apabila 8 hari itu sudah dipanggil secara layak, sudah ditemukan orangnya, kemudian sudah bertemu langsung dengan tergugat, kemudian panggilan sudah diserahkan kepada tergugat, tapi tergugatnya nggak mau datang, maka jatuh putusan first take. Yang kedua, tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah atau tergugat mengajukan eksepsi kompetensi. Artinya apa? Apabila tergugat itu mengajukan eksepsi kompetensi, di sini tergugat meragukan apakah ini salah. Nanti kita bahas di eksepsi saja ya, eksepsi kompetensi. Nah, gugatan first take itu yaitu mengabulkan seluruh gugatan tergugat. Kemudian ada juga mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Jadi di dalam first take ini nggak ada yang digagalkan kecuali gugatan itu melawan hukum atau gugatan tersebut melawan hukum atau melawan ketertiban atau melawan kesusilaan. Nah, gugatan yang di dalam first take ini otomatis biasanya semua itu first take ini biasa dikabulkan, dikabulkan sebagian atau digabulkan seluruhnya. Nah, kecuali gugatan-gugatan yang melawan hukum dan gugatan apa tuh? Gugatan
mengenai kesusilaan dan ketertiban umum. Terus gugatan ditolak apabila gugatan ditolak itu karena gugatan itu nggak beralasan, nggak ada dalil-dalil hukumnya. Misalkan dia nggak bisa membuktikan, nah ya si penggugat ini nggak bisa membuktikan, jadi gugatan itu ditolak. Nah, gugatan persek upaya hukumnya adalah perzet. Nanti kita bahas. Nah, di sidang pertama juga mengenai adanya suatu perdamaian. Nah, jika pihak penggugat dan tergugat hadir, maka dilakukanlah upaya perdamaian. Upaya yang pertama kali dilakukan oleh hakim. Nah, ini selama belum putusan hakim, maka para pihak bisa melakukan suatu perdamaian. Tujuannya apa? Untuk mencegah perselisihan, mencegah biaya yang mahal, kemudian menghindari proses perkara yang panjang. Perdamaian itu dituangkan di dalam akta perdamaian, akta delik, artinya akta perdamaian. Jadi apabila damai pada waktu apa ya, pada waktu perdamaian, pada waktu dimediasi, maka hakim akan langsung membuat suatu putusan namanya akta perdamaian, yang mana akta perdamaian ini sama kayak putusan akhir, memiliki kekuatan hukum dengan putusan akhir atau putusan hakim. Nah, sehingga akta perdamaian ini tidak dapat dibanding kecuali kesepakatan para pihak untuk membanding tadi. Jadi, tidak bisa dibanding akta perdamaian ini. Nah, kemudian setelah misalkan tidak berhasil perdamaian, langkah selanjutnya yaitu jawaban tergugat. Di jawaban tergugat ini biasanya dibacakan oleh penggugat. Bentuknya ada tiga bentuk, yaitu mengakui, membantah, dan tidak mengakui dan tidak membantah. Nah, mengakui artinya perkara tersebut nggak perlu pembuktian, langsung nanti replik dan duplik satu langsung terakhir apa putusan. Nah, kalau jawaban tergugat tersebut sudah mengakui, kemudian dia wan prestasi dan dia akan segera membayarnya, ya nggak usah pembuktian lagi, langsung putusan. Tapi kalau dia membantah, dia harus menyertakan alasannya dalam replik, dalam duplik, kemudian di dalam pembuktian nantinya. Terus yaitu kalau dia tidak mengakui dan tidak membantah, maka diam diam saja si tergugat ini, maka tetap dilanjutkan dengan replik, duplik, dan pembuktian. Nah, eh, terus dalam jawaban tergugat itu ada namanya eksepsi atau tangkisan. Eksepsi di sini adalah jawaban tergugat secara tidak langsung pada pokok acara. Jadi tidak langsung pada pokok acara. Nah, eksepsi yang kita sebut tadi eksepsi prosesual dan eksepsi eh, material. Oke, ini nanti eksepsi yang pertama yaitu eksepsi prosesual. Eksepsi prosesual ini berdasarkan hukum acara perdata. Artinya, eksepsi ini adalah eksepsi terkait dengan pemeriksaan perkara ini. Apakah pengadilan tersebut berwenang atau mengadili, ataukah gugatannya itu cacat hukum, atau perkara ini sudah pernah diputus, atau penggugat ini tidak berhak mengajukan gugatan. Ini dinamakan dengan eksepsi prosesual di luar pokok perkara. Jadi yang dijawab dalam eksepsi atau tangkisan ini adalah terkait tentang apakah penggugat ini sudah benar mengajukan gugatan ini di pengadilan ini, atau juga apakah penggugat ini eh, nggak berhak mengajukan gugatan. Misalkan yang eh, mengajukan perceraian harusnya kan suami istri, tapi yang mengajukan perceraian ini adalah selingkuhannya, maka dalam eksepsinya bisa dibatalkan. Ini juga. Terus ada perkara yang sudah pernah diputus. Jadi si penggugat ini menggugat lagi untuk yang kedua kalinya, maka bisa dihentikan gugatan tadi atau dibatalkan. Terus baru eksepsi terkait dengan material. Eksepsi material ini ya terkait tentang materi isi dari
gugatan tersebut. Misalkan isi gugatannya itu karena wan prestasi, maka dalam eksepsi itu bisa eksepsi tunda atau eksepsi halang. Eksepsi tunda ini bisa misalkan dia wan prestasi gagal bayar, dia memohon dalam eksepsinya untuk menunda pembayaran. Kemudian eksepsi halang ini apabila dia mengatakan bahwa waktunya ini sudah harus dihapus hutangnya. Misalkan si penggugat ini sudah meninggal dunia, asuransinya sudah dibayarkan, asuransi misalkan premi terkait dengan hutang sini sudah dibayarkan. Maka eksepsi ini untuk menjawab pihak dari penggugat ini bahwa penggugat ini sudah meninggal dunia, nggak bisa ditagih lagi hutangnya. Ini menghalangi pembayaran hutang tadi. Nah, rekonvensi. Rekonvensi ini adalah jawaban gugatan balik. Jadi apabila di dalam gugatan ini tergugat ingin mengajukan gugatan balik, bisa dilakukan. Nah, rekonvensi ini dijawab sekalian dengan eksepsi tadi. Teman-teman bisa baca ini terkait dengan rekonvensi. Selanjutnya intervensi. Intervensi ini yaitu terkait dengan masuknya pihak ketiga. Masuknya pihak ketiga itu ada tiga macam bentuknya. Yaitu yang pertama fogging, yaitu para pihak ini menggabungkan diri kepada salah satu pihak, baik itu tergugat dan pihak tergugat. Jadi A dan B. Kemudian ada yang C ingin masuk ke dalam intervensi ke dalam kasus ini. Maka C gabung dengan A misalkan seperti itu. Kemudian ada tuh somcat atau menengahi. Artinya si C ini berdiri sendiri. Nggak ada para pihak, nggak masuk ke A, nggak masuk ke B. Kemudian yaitu Firjaring, yaitu eh, pihak ini apa ya? Si A itu nggak bisa bayar hutang ke B. Maka si B, si C ini menanggung hutang si A. Maka yang masuk ke dalam sini adalah C masuk ke dalam perkara ini karena tanggungan. Tanggungan dari si A tadi. Selanjutnya yaitu replik. Replik jawaban dari penggugat atas tergugat. Duplik yaitu jawaban tergugat terhadap replik dari penggugat. Jadi pertama gugatan, jawaban, replik, duplik. Gugatan diajukan oleh penggugat. Nah, jawaban diajukan oleh tergugat. Replik diajukan oleh penggugat. Duplik diajukan oleh tergugat. Nah, itu untuk materi pada sore hari ini teman-teman bisa baca materinya lebih dalam melalui buku ataupun materi-materi yang sudah saya share. Nah, teman-teman, nanti dari video ini teman-teman silahkan ikuti kuis, selesaikan kuis sebagaimana mestinya. Selesaikan dalam 1 kali 24 jam. Untuk perkuliahan saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.